Selamat datang di pembahasan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 dengan materi membuat proposal penelitian. Pada saat membuat proposal penelitian yang harus kita ketahui yaitu beberapa pembahasan mengenai proposal penelitian harus dibahas lebih mendalam karena ada beberapa pembahasan yang harus dibahas secara rinci dan detail. Empat pokok pembahasan dalam pembuatan proposal penelitian yaitu ada sistematika proposal, kebahasaan proposal, penulisan daftar pustaka proposal, dan penulisan kutipan proposal. Untuk sistematika dan kebahasaan proposal yaitu sudah dibahas secara detail di pembahasan yang lalu. Untuk pembahasan sekarang yaitu penulisan daftar pustaka dan penulisan kutipan harus kita buat secara detail dengan membahas satu persatu dari contoh yang telah disediakan. Di layar sudah ditampilkan tentang sistematika proposal. Kedua sistematika proposal tersebut mempunyai sistematika yang berbeda dengan peraturan sistematika masing-masing, peraturan sistematika proposal formal dan peraturan sistematika proposal semi formal atau non formal. Keduanya mempunyai pembahasan pada setiap bagiannya. Pembahasan pada setiap bagian tersebut mempunyai pembahasan yang berbeda-beda dan keduanya sangat berbeda dari sistematika proposal tersebut. Langsung saja kita mulai membahas tentang kebahasaan proposal. Pada pembahasan kebahasaan proposal terdapat dua kebahasaan yang paling
berpengaruh dalam pembuatan proposal, yaitu penggunaan bahasa baku tidak ambigu. Kata baku yaitu kata yang sesuai dengan POB dan KBBI. POB itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dahulunya yaitu EYD ejaan yang disempurnakan. Sedangkan kata tidak ambigu atau kata yang digunakan tidak membuat pembaca mengartikan yang lain dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kata tidak ambigu itu tidak bermakna ganda. Apa yang disampaikan si pembuat proposal mengartikan sama dengan si pembaca atau si pembaca mengartikan hal yang sama apa yang diinginkan oleh si pembuat proposal. Langsung saja ke contoh tentang kalimat tidak ambigu dan kata baku. Pada layar sebelah kiri yaitu kalimat tidak ambigu ada pada kalimat bagian atas. Pada kegiatan pentas seni atau pensi ini, SMA Negeri 10M mengangkat tema yaitu tempo dulu. Penggunaan kata mengangkat menjadi kalimat tersebut menjadi kalimat yang ambigu. Karena SMA Negeri 10 dipadankan dengan kata mengangkat, SMA Negeri 10 merupakan kata benda yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti kegiatan manusia, sedangkan mengangkat itu kata kerja yang diaktivitaskan oleh manusia. Maka perbaikannya ada pada kalimat yang di bawah. Pada kegiatan pentas seni pensi ini, SMA Negeri 10M bertema yaitu tempo dulu. Untuk menjadi kalimat tidak ambigu, maka menghilangkan kata mengangkat dengan mengubah kata tema yaitu dengan awalan ber, yaitu menjadi bertema. Kemudian lanjut ke contoh kata baku. Sebelum pentas dilakukan, 1 hari sebelumnya setiap cabang kegiatan melakukan geladi untuk memaksimalkan penampilan. Secara sekilas, pembahasan tersebut, kalimat tersebut tidak mengandung kata baku. Mari kita lebih detail lagi, lebih jeli lagi melihat kata demi kata. Kata geladi tersebut merupakan kata tidak baku, maka harus diubah menjadi kata bakunya yaitu dengan menghilangkan huruf E di antara huruf G dan L, yaitu kata geladi.
Penulisan daftar pustaka dengan tujuan yaitu mengorisinilkan apa yang ditulis dalam buku. Jadi tidak adanya plagiat dengan dituliskannya daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka yaitu ada ketentuan yang harus diketahui. Yang pertama, nama penulis buku, titik, tahun terbit buku, titik, judul buku, titik dengan ditulis miring, tempat terbit buku, titik 2, nama penerbit buku. Atau lebih mudahnya kita singkatkan dengan PTJPN. P untuk penulis buku, T untuk tahun terbit buku, J untuk judul buku, T untuk tempat terbit buku, N untuk nama penerbit buku. Contohnya yaitu Departemen Pendidikan Nasional tahun 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, Jakarta, Balai Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional yaitu sebagai nama penulis buku, tak lupa dengan tanda baca titik, kemudian tahun 1990 itu tahun terbit buku, titik, judul bukunya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, titik, tak lupa dengan ditulis miring, Jakarta, tempat terbit buku, titik 2, Balai Pustaka, titik, nama penerbit buku. Pembahasan terakhir pada materi kali ini yaitu pengkutipan. Pengkutipan adalah pengambilan ide atau gagasan dari buku, jurnal maupun artikel orang lain yang dituangkan dalam pembuatan proposal. Pada pengkutipan yaitu terbagi menjadi dua, ada kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang tidak mengubah redaksi dari apa yang dikutip. Jadi satu kalimat dari ide atau gagasan tersebut dituangkan langsung dengan format penulisannya seperti ada di contoh. Dian India Hadi yaitu sebagai penulis buku, 2012 yaitu sebagai tahun terbit buku, dan 4 itu menunjukkan halaman. Tak lupa dengan adanya kurung buka pada tahun dan halaman. Apa ide atau gagasan yang dikutip dalam pembuatan proposal yaitu mengenai bahasa dapat juga digunakan untuk mendokumentasikan, mengorganisasikan, menata, menilai, atau merencanakan pengetahuan dan pengalaman manusia, etnis maupun bangsa di masa silam, saat ini dan masa yang akan datang. Ide atau gagasan tersebut tidak mengubah redaksi dari apa yang dikutip, dan tak lupa juga untuk kutipan langsung itu menggunakan tanda kutip 2 untuk di kalimat bagian awal dan di akhir kalimat. Penulisannya ada di contoh yaitu dengan setelah penulis buku dan tahun serta halaman, di bawahnya baru ide atau gagasan yang dikutip dengan bentuk tulisan mencorok. Sekarang ke pembahasan kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung yaitu tidak mengubah substansi tapi mengubah pola kalimat dan hanya mengambil ide pokoknya saja dari apa yang dikatakan penulis atau dari apa yang ditulis oleh si penulis buku. Contohnya yaitu ada pada layar yaitu dalam kurung Nurhayani sebagai penulis buku, tahun 2014 tahun terbit buku, titik 2 dan 182 itu menunjukkan halaman. Apa yang dikutipnya itu mengenai pengertian remaja. Untuk bagian awal itu si pembuat proposal mengungkapkan gagasannya, kemudian ditambahkan dengan ide pokok dari apa yang dikutipnya. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek dan fungsinya. Untuk memasuki masa dewasa,
Masa remaja berlangsung dari usia 12 sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 sampai 22 tahun bagi pria. Demikianlah pembahasan mengenai pembuatan proposal penelitian. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.